Hai minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini kita akan masuk ke pembahasan bab yang baru ya, yaitu bab 29. Sebelum kita masuk ke pembahasan pola kalimat, kita harus berkenalan terlebih dahulu dengan kosakata-kosakata baru yang muncul di bab 29 kali ini. Untuk materinya, saya ambil dari buku Minano Nihongo Basic yang kedua, bagian terjemahan. Seperti apa kosakata-kosakata yang muncul di bab 29 kali ini? Langsung saja kita mulai ya. Hai, hajime mashou. Sebelum kita menyimak list kosakata apa saja yang muncul di bab 29 kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu inti utama dari pembelajaran bab 29 kali ini. Inti dari pembelajaran bab 29 ini yaitu memperkenalkan kita dengan dua jenis kata kerja. Kata kerja yang pertama yaitu kata kerja transitif atau dalam bahasa Jepang disebut dengan istilah tadoshi. Sedangkan untuk kata kerja yang kedua, ini menggunakan istilah intransitif, dalam bahasa Jepang disebut dengan istilah jidoshi. Kata kerja transitif atau tadoshi merupakan kata kerja yang memerlukan objek. Sedangkan untuk kata kerja intransitif atau jidoshi, ini adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek. Untuk lebih mudah kita memahami beda transitif dan intransitif ini, kita gunakan dalam kalimat sebagai berikut. Misalkan jika kita membuat kalimat membuka pintu, maka kalimat yang digunakan yaitu doa o akemasu. Kita lihat di sini, doa merupakan benda yang dikenai tindakan. Tindakannya apa? Tindakannya adalah dibuka. Sehingga karena doa merupakan objek, maka harus diikuti dengan partikel o. Doa o akemasu. Sekarang kita bandingkan dengan penggunaan kata kerja jidoshi. Jika kita akan membuat kalimat, pintunya terbuka. Kita lihat pintunya dalam keadaan terbuka. Kita tidak tahu siapa yang membukanya, pokoknya kita lihat itu dia dalam keadaan sudah terbuka. Pintunya terbuka. Sehingga pintu di sini dianggap sebagai subjek kalimat, tidak ada objek kalimat. Sehingga setelah kata doa ini harus menggunakan partikel ga, baru diikuti dengan kata kerja intransitif atau jidoshi yaitu akimasu. Doa ga akimasu. Contoh kalimat yang lain lagi, jika kita menggunakan kalimat menyalakan AC, maka kalimat yang kita gunakan yaitu eakon o tsukemasu. Eakon merupakan objek dari kalimat, karena setelah eakon ini menggunakan partikel o, sehingga tsukemasu merupakan kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang memerlukan objek. Transitif disebut dengan tadoshi. Sedangkan jika kita menggunakan kalimat AC-nya menyala, beda ya, AC-nya menyala. Walaupun kalau kita bandingkan dalam bahasa Indonesia ini terdengar atau terkesan sama ya. Tapi jika kita menggunakannya dalam kalimat bahasa Jepang, ini akan menggunakan kata kerja yang berbeda. AC-nya menyala. AC di sini kita tempatkan di bagian awal kalimat sebagai subjek kalimat, bukan lagi sebagai objek kalimat. Oleh karena itu, setelah kata eakon ini harus kita tempatkan menggunakan partikel ga. Eakon ga tsukimasu. Tsukimasu artinya adalah menyala atau nyala. Seperti itu ya minasan, beda penggunaan kata kerja transitif dan intransitif. Dan selain itu, untuk pembagian kata kerja tadoshi dan kata kerja jidoshi, ini tidak ada pola perubahan ya, jadi merupakan kata kerja dasar. Jadi mau tidak mau kita harus bisa menghafalkan mana kata kerja yang termasuk tadoshi atau transitif dan mana kata kerja yang termasuk jidoshi atau intransitif. Supaya minasan lebih mudah untuk menghafalkan bagian kata kerja jidoshi dan kata kerja tadoshi yang sering muncul di bagian buku Minano Nihongo Basic yang kedua atau yang sering muncul di bagian materi JLPTN 4, minasan harus membuat catatan sendiri ya. Jadi bisa dibuat catatannya, misalkan tabel ya. Tabelnya dibagi menjadi dua kolom. Kolom yang pertama merupakan kata kerja
tadoshi atau kata kerja transitif. Sedangkan kolom pembanding yang sebelahnya itu diberi judul kata kerja jidoshi atau kata kerja intransitif. Berikut juga penggunaannya dalam kalimat. Kita mulai dari kata kerja yang pertama, yaitu terbuka, akimas. Contoh kalimatnya, pintunya terbuka. Doaga akimas. Jika kita gunakan untuk versi kata kerja tadoshi atau transitif, yaitu menggunakan akemas, membuka. Contoh kalimatnya, membuka pintu. Doa akemas. Hai, tsugi wa tertutup. Shimarimasu. Contoh kalimatnya, doa ga shimarimasu. Pintunya tertutup. Untuk kata kerja tadoshi atau transitifnya yaitu shimemasu. Doa o shimemasu. Hai, tsugi wa menyala. Tsukimasu. Contohnya adalah lampunya menyala. Denki ga tsukimasu. Untuk bagian kata kerja transitif atau tadoshi yaitu menyalakan. Tsukemasu. Denki o tsukemasu, menyalakan lampu. Kosakata berikutnya, jika kita lihat di buku, ini artinya adalah terpadam. Lebih tepatnya, ini cukup kita hafalkan saja padam atau mati ya, yaitu kiemasu. Contoh penggunaannya dalam kalimat, denki ga kiemasu, lampunya mati. Untuk versi kata kerja tadoshinya yaitu keshimasu, mematikan atau memadamkan. Denki o keshimasu, mematikan lampu. Berikutnya ada kata kerja rusak, kowaremasu. Contoh kalimatnya yaitu isu ga kowaremasu, kursinya rusak. Untuk versi kata kerja transitif atau tadoshinya yaitu merusak, kowashimasu. Isu o kowashimasu, merusakkan kursi. Hai, tsugi wa pecah, waremasu. Contohnya yaitu koppu ga waremasu, gelasnya pecah. Untuk kata kerja tadoshi atau transitifnya kita gunakan warimasu. Contohnya, koppu o warimasu, memecahkan gelas. Kata kerja berikutnya patah, oremasu. Contoh kalimatnya, ki ga oremasu, kayunya patah. Untuk ki ini bisa kita artikan dua macam ya, yaitu kayu atau pohon. Untuk kata kerja tadoshi atau transitifnya menggunakan orimasu. Ki o orimasu, mematahkan kayu. Kata kerja berikutnya yaitu robek, yaburemasu. Contoh kalimatnya, kami ga yaburemasu, kertasnya robek. Jika kita menggunakan kata kerja transitif atau tadoshi, yaitu menggunakan yaburimasu. Kami o yaburimasu, menyobek atau merobek kertas. Kata kerja berikutnya menjadi kotor, kita gunakan yogoremasu. Contoh penggunaannya dalam kalimat yaitu fuku ga yogoremasu, bajunya kotor. Untuk kata kerja tadoshi atau transitifnya kita gunakan yogoshimasu. Fuku o yogoshimasu, mengotori baju. Hai, tsugi wa terpasang, kita gunakan kata kerja tsukimasu. Contohnya, poketto ga tsukimasu. Poketnya atau kantongnya terpasang. Jika kita gunakan kata kerja tadoshi atau transitif, maka kata kerja yang digunakan yaitu tsukemasu. Poketto o tsukemasu, memasang kantong. Kantong yang ada di sini maksudnya adalah saku ya, saku yang tertempel di baju atau saku yang tertempel pada tas, seperti itu. Berikutnya ada kata kerja terlepas, hazuremasu. Contoh kalimatnya,
botang ga hazuremas. Botang di sini tidak kita artikan tombol ya, tapi kita artikan kancing baju. Botang ga hazuremas. Kancing bajunya lepas. Jika kita menggunakan kata kerja transitif atau tadoshi, maka kata kerja yang digunakan yaitu melepas. Hazushimasu. Botang o hazushimasu. Melepas kancing baju. Kata kerja berikutnya berhenti, yaitu kita gunakan tomarimasu. Contoh penggunaan dalam kalimatnya, kurumaga tomarimasu, mobilnya berhenti. Jika kita gunakan kata kerja transitif atau tadoshi, maka kita gunakan tomemasu. Kuruma o tomemasu, menghentikan mobil atau memparkir mobil. Kata kerja berikutnya yaitu machigaemasu. Jika kita lihat, arti yang tertulis di buku ini adalah bersalah. Sebetulnya yang lebih tepat kita artikan membuat kesalahan. Dan harus kita ingat, machigaemasu ini termasuk kata kerja transitif atau tadoshi, kata kerja yang memerlukan objek. Contoh penggunaannya dalam kalimat sebagai berikut. Membuat kesalahan kanji. Jadi ada seseorang yang sedang menulis kanji begitu ya. Terus dia bikin kesalahan terhadap kanji tersebut dalam penulisannya. Sehingga kita bisa membuat kalimatnya kanji o machigaemasu. Untuk versi kata kerja intransitifnya yaitu machigaimasu yang artinya adalah salah. Misalkan contoh penggunaannya dalam kalimat kanjinya salah. Kanji ga machigaimasu. Kata kerja berikutnya yaitu otoshimasu. Jika kita lihat di buku ini diberikan dua arti ya. Yang pertama adalah menjatuhkan dan yang satunya adalah kehilangan. Yang lebih tepat ini artinya adalah menjatuhkan. Kalau kehilangan ini menggunakan kata kerja yang lain. Jadi bagian kehilangannya ini minasang hapus atau dicoret saja ya. Kita cukup mengartikannya menjatuhkan, otoshimasu. Contoh kalimatnya seperti ini, menjatuhkan dompet. Saifu o otoshimasu. Untuk versi kata kerja intransitif atau jidoshinya kita gunakan ochimasu. Contoh penggunaannya dalam kalimat dompetnya jatuh. Saifu ga ochimasu. Kata kerja berikutnya adalah kakarimasu, artinya terkunci. Kakarimasu merupakan kata kerja jidoshi atau intransitif. Contoh kalimatnya yaitu kagi ga kakarimasu. Sama artinya ya, yaitu terkunci. Untuk kata kerja bentuk tadoshi atau transitifnya yaitu kakemasu. Kagi o kakemasu, mengunci. Kata kerja berikutnya adalah fukimasu, mengelap. Fukimasu merupakan kata kerja tadoshi atau transitif, memerlukan objek ya. Contoh kalimatnya yaitu tsukue o fukimasu, mengelap meja. Untuk bagian fukimasu ini tidak memiliki versi kata kerja intransitif atau jidoshi ya. Jadi, satu hal yang perlu kita ketahui, tidak seluruhnya kosakata bahasa Jepang itu punya versi jidoshi dan tadoshi. Ada kalanya sebuah kata kerja itu hanya tersedia bentuk jidoshi saja tanpa ada tadoshinya dan juga sebaliknya. Jadi kita tinggal menghafalkan saja ya. Kata kerja berikutnya yaitu mengganti. Kita gunakan kata tori kaemasu. Mengganti di sini misalkan kita punya jam, jamnya ini baterainya habis, terus kita ganti. Jadi bisa kita bayangkan kita mengganti sesuatu yang sudah lama dengan benda yang baru. Jadi baterai yang lama itu kita buang, kita ganti dengan baterai yang baru. Denchi o tori kaemasu. Berikutnya ada kata kerja membereskan, kata zukemasu. Kata zukemasu ini merupakan kata kerja transitif atau tadoshi. Contoh penggunaannya dalam kalimat yaitu heya o kata zukemasu, membereskan kamar. Untuk kata kerja bentuk intransitifnya digunakan kata zukimasu. Contoh dalam kalimatnya heya ga kata zukimasu. Kamarnya sudah dalam keadaan dibereskan. Berikutnya kita akan lihat kosakata-kosakata kata benda yang digunakan di bab 29. Diawali dengan piring, osara, mangkuk, ocawan. Bagian o-nya ini boleh digunakan, boleh juga tidak ya minasang. Berikutnya ada gelas, koppu. Jika minasang ada yang menjumpai kata yang mirip yaitu kappu, ini artinya berbeda ya.
Jika kopu artinya gelas, jika kapu artinya adalah cangkir. Berikutnya ada kaca, garasu. Ada satu kata juga yang mirip dengan garasu, yaitu gurasu. Jika kita menggunakan gurasu, maka ini artinya adalah gelas. Berikutnya ada kantong fukuro. Kantong di sini adalah berbentuknya kantong yang besar ya, bukan poketo. Jika poketo itu merupakan saku yang menempel pada baju atau menempel pada tas. Jika fukuro itu misalkan seperti kantong yang terbuat dari kertas, kantong yang terbuat dari plastik, dan lain sebagainya. Berikutnya ada dokumen shorui. Bedanya shirio dan shorui adalah jika shirio ini bisa berbentuk soft file maupun hard file. Tapi jika untuk shorui ini hanya berbentuk hard file saja atau bisa juga kita artikan berkas. Berikutnya ada ranting, eda. Petugas stasiun, eki-ing. Pos polisi, kobang. Pidato, supichi. Melakukan pidato, supichi o shimasu. Berikutnya ada henji, jawaban. Memberi jawaban, henji o shimasu. Berikutnya ada kalimat ungkapan, silakan duluan, osaki ni dozo. Dan berikutnya ada Genji Monogatari yang merupakan novel yang disusun oleh Murasaki Shikibu pada zaman Heian. Berikutnya kita lihat kosakata-kosakata yang digunakan di bagian kaiwa bab 29. Yang pertama ada Imano Densha, kereta sekarang. Tapi di buku dituliskan artinya kereta tadi ya, yang betul adalah kereta sekarang. Berikutnya ada Basuremono, barang yang ketinggalan atau barang yang tertinggal. Tsugiwa kono gurai. Jika di dalam buku ini diartikan segini. Misalkan seseorang sedang menggambarkan seberapa besar bentuk benda ya, sebesar ini, segini. Nah, itu kita gunakan kono gurai. Kemudian ada nani-nani gawa di sebelah. Seringnya ini digunakan dengan kata migi dan hidari. Migi gawa, sebelah kanan. Hidari gawa, sebelah kiri. Berikutnya ada poketto, kantong atau saku ya. Berikutnya ada nani-nani heng yang bisa kita artikan sekitar. Berikutnya ada oboete imaseng, tidak ingat. Berikutnya ada kata amidana. Di buku dituliskan artinya rak bagasi. Rak bagasi itu bisa kita bayangkan jika kita naik kereta atau naik bis itu ada rak di atas, tempat kita menaruh barang-barang yang besar ya, misalkan tas atau koper di situ. Nah, itu disebut dengan amidana. Berikutnya ada tashika, kalau tidak salah. Berikutnya ada yokata, wah syukurlah. Tsugiwa Shinjuku, ini adalah nama kota yang ada di seputaran Tokyo. Termasuk juga digunakan untuk nama stasiun, Shinjuku Eki. Berikutnya kita lihat kosakata-kosakata yang akan muncul di bagian yomimono atau bacaan bab 29. Yang pertama ada jising, gempa bumi. Sebetulnya jising memiliki dua arti ya, tapi jika ditulis menggunakan kanji ini berbeda. Yang pertama, jising diartikan dengan gempa bumi. Yang kedua, jising diartikan percaya diri dengan kanji yang seperti ini. Kosakata berikutnya ada kabe, dinding. Tsugiwa, hari, jarum. Sashimas, menunjukkan. Tsugiwa ekimae, di depan stasiun. Tsugiwa taoremas. Di buku untuk taoremas ini diartikan jatuh ya. Ini kurang tepat. Jika taoremas itu sebetulnya arti yang lebih tepat adalah roboh. Jadi kita bisa bayangkan ada bangunan, dia kena gempa bumi, kemudian dia roboh. Nah, itu yang dinamakan dengan taoremas. Jika jatuh itu adalah pergerakan dari atas menuju ke bawah, misalkan seperti ini ya. Ini adalah ochimas. Berikutnya ada nishi, barat. Tsugiwa nani-nani noho. Biasanya nani-nani noho itu diikuti dengan arah mata angin. Bisa menggunakan higashi, nishi, kita, atau minami. Dan berikutnya ada kata kerja moemas yang artinya adalah terbakar.
Moemas ini termasuk dalam kata kerja jidoshi ya, atau intransitif. Dan yang terakhir ada repota, merupakan reporter atau wartawan. Hai minasan, kyou no benkyou wa mo owarimashita. Otsukaresama deshita. Terima kasih atas kerja kerasnya dan terima kasih atas waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashi Nihongo. Jika minasan masih memiliki pertanyaan seputar pengenalan kosakata yang baru di bab 29 kali ini, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Dan jika minasan masih memiliki pertanyaan lain seputar belajar bahasa Jepang atau seputar studi ke Jepang, silakan bisa kirimkan ke Instagram pribadi saya ada di sini, atau bisa juga dikirimkan ke official Instagram Yasashi Nihongo, yang manapun nanti akan saya respon. Dan bagi minasan yang belum melengkapi buku varian Minano Nihongo-nya, segera dilengkapi ya dengan membelinya secara online, secara praktis, dan secara aman melalui Instagram @thejapanscribe. Atau minasan juga bisa kunjungi official website-nya ada di sini ya. Jika minasan mengalami kebingungan untuk menentukan buku mana yang sesuai dengan kebutuhan saat ini, silakan bisa dikonsultasikan dengan admin The Japanscribe supaya minasan tidak salah beli. Oke minasan, sekian dulu video penjelasan kosakata bab 29 kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya, video penjelasan pola kalimat bagian yang pertama dari bab 29. Hai minasan, mite kurete domo arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah nonton. Ja, mata ne. Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Hai teman-teman pencari beasiswa studi ke Jepang, atau kamu yang ingin bekerja di perusahaan Jepang, apa sih kunci sukses dapat sertifikat JLPT atau NAT dengan nilai terbaik? Pahami konsep soal dengan baik dan tepat. Ini nih referensi terbaik dengan 10 paket soal dan pembahasan yang gamblang. Top skor JLPT N5 dan NAT Q5. Kamu dapat belajar dengan nyaman karena buku dikemas menjadi 2 bagian, yaitu paket soal dan pembahasan. Paket soal disertai fitur digital untuk lembar jawab digital, mendengarkan soal audio listening, melihat skor nilai, dan analisis butir soal yang menjadi titik lemah yang belum kamu kuasai. Buku kedua adalah panduan belajar otodidak buat kamu. Pembahasan lengkap dicetak 2 warna, berbahasa Indonesia, dan video tutorial dalam sekali klik. Top skor JLPT N5 dan NAT Q5, metode terbaik meraih nilai tertinggi. Akira Menaide, Gambarimasu.